Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa Inharmonia TV yang kami hormati, hari ini adalah sesi yang kedua apa yang kita sedang pelajari, yaitu tentang Undang-Undang Cipta Kerja bersama dengan Profesor Dr. Asep Warlan Yusuf. Beliau adalah cendikia di dalam masalah hukum dari Universitas Parahyangan yang malang melintang di seluruh Indonesia. Hari ini kita akan membahas apa sih manfaat Undang-Undang Cipta Kerja, bagaimana melaksanakannya, dan apa yang kira-kira harus diwaspadai oleh teman-teman buruh misalnya, atau teman-teman yang lain, khususnya buruh atau yang lain. Ini kan kita perlu waspada, Pak, karena belum tentu berhasil. Kalau nggak berhasil, apa yang harus kita lakukan? Dan apa yang harus dilakukan pemerintah juga? Ya. Apakah bisa mencabut begitu saja? Betul. Ya, demikian pengantar kami persilahkan Profesor Asep. Silakan Pak Asep. Ya, terima kasih Pak Ridho. Memang ini suatu hal yang perlu banyak diklarifikasi, dijelaskan ulang kepada publik. Perlu publik juga disadarkan bahwa undang-undang ini adalah produk negara, gitu. Tapi sisi lain ada kekhawatiran, gitu ya. Ada kecemasan, jangan-jangan masyarakat itu tidak dilibatkan dan ketidakterlibatan tadi justru akan merugikan masyarakat sendiri. Jadi penuh kecurigaan, ada apa nih pemerintah kok seperti membuat undang-undang kok diam-diam, membuat undang-undang kok cepat-cepat, membuat undang-undang kok sepertinya banyak keliru dan sebagainya. Jadi betul pertanyaan yang bagus sekali dari Pak Ridho dan mudah-mudahan mewakili publik bahwa apa sih gunanya, manfaatnya ada Undang-Undang Cipta Kerja ini. Dan apa yang harus kita lihat dalam konteks kemungkinan risiko yang akan menimpa kepada publik. Jadi kalau kita lihat ini Pak Ridho, dilihat dari konteks global. Kita memang negara yang for doing business kecil atau rendah. Nah, mengapa rendah IOB-nya? Karena memang kita banyak problem, banyak masalah utamanya dengan regulasi. Satu di antaranya masalah keamanan, masalah bencana gitu, masalah macam. Tapi satu di antara problem investasi di Indonesia adalah karena kita terlalu banyak perundang-undangan yang mungkin bisa dianggap menghambat, bisa menganggap tumpang tindih, dia bisa dianggap penuh dengan konflik, dianggap inkonsistensi. Itulah yang menyebabkan bahwa satu di antara kemudahan investasi itu melalui deregulasi, melalui pembenahan penataan perundang-undangan. Kemudian juga kita lihat bahwa dalam konteks investasi pun ada kaitan dengan perizinan yang berbelit-belit, perizinan yang tidak jelas, tidak pasti apa syarat dan kriterianya, tidak jelas berapa waktu lama pengurusannya, bahkan tidak jelas berapa rupiah yang harus dibayarkan oleh pengusaha atau perizin. Itu problemnya. Kemudian yang ketiga adalah birokrasi yang agak berbelit-belit. Birokrasi yang terlalu rumit, terkesan ini segala-galanya harus melalui berbagai macam meja, berbagai macam kantor begitu, berbagai macam instansi. Ini hemat para pelaku bisnis itu buruk begitu bagi investasi. Apalagi dibandingkan dengan Vietnam misalnya. Misalnya Vietnam, Malaysia, Thailand itu sudah sangat cepat gitu pelayanannya. Kemudian mereka menggunakan teknologi-teknologi yang canggih sehingga tidak ada kontak langsung antara pemohon dengan pelayan perizinan misalnya gitu. Ini juga bagian dari yang mereka khawatirkan ini akan menghambat investasi. Juga ada keselasian antara pusat dan daerah gitu ya. Pusat kebijakannya apa, daerah kebijakannya lain gitu ya. Nah sehingga ini menjadikan situasi yang sangat mengkhawatirkan dalam investasi. Juga tak kalah pentingnya Pak Ridho dalam konteks investasi adalah seringkalinya mereka diganggu oleh istilahnya maaf saya sebut penegak hukum. Oknum-oknum penegak hukum gitu ya. Sedang ini minta itulah, dikasihin lah, diancam hukum lah dan sebagainya. Lantas ketenangan dan kenyamanan orang berusaha itu apa gitu? Atau perlindungan itu apa? Kalau investasi itu diganggu dengan berbagai macam ancaman-ancaman penegakan hukum misalnya begitu. Pidana, segala tahan, segala nanti lah gitu tuh lah. Dan itu bagi pelaku usaha rasanya tidak terlalu safe gitu bagi dia untuk bisa berusaha kalau semuanya dibalikan dengan penegakan hukum pidana misalnya. Nah dari berbagai alasan tadi nampaknya mesti ada undang-undang yang membereskan hal itu. Ada undang-undang yang bisa melakukan penataan birokrasi, penataan perizinan, penataan regulasi, penataan kewenangan begitu. Nah satu di antara yang paling bisa melakukan itu adalah undang-undang yang bisa mengait dengan berbagai macam undang-undang. Nah tapi kan
Itu bisa saja dilakukan dengan model yang biasa. Satu undang-undang perbaiki, tapi lama. Tapi bukan waktu yang hemat saya memerlukan biaya yang besar. Kadang-kadang juga hal itu juga seringkali dibuat pun juga tetap ada masalah lagi. Kayak gitulah terjadi dalam pembentukan undang-undang ketika kita bicara tentang kemudahan atau kepastian penyederhanaan dalam investasi. Intinya kan ke investasi, intinya adalah pengembangan ekonomi, intinya adalah membuka lapangan kerja, intinya adalah masyarakat usaha kecil menengah itu bisa bangkit. Intinya kan di dalam harapan investasi seperti itu. Bagus kan Pak Ridho, hemat saya kalau idenya investasi, membangun lapangan kerja dan itu merata begitu. Bagus betul dari sisi itu. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara mengaturnya? Ketika kita pengen perundang-undangan itu bisa diubah dengan cepat, diubah dengan banyak undang-undang yang terkait gitu. Kemudian juga relatif bisa menata semua sistem perizinan atau yang berlaku perizinan sebagainya. Nah, ada satu sistem memang tidak baru di beberapa negara sudah dilakukan, yaitu namanya dengan metode omnibus law. Yaitu omnibus law artinya hukum yang banyak aspek yang bisa mengatur apa saja begitu. Omnibus itu artinya apa saja begitu ya. Jadi ada metode ini. Nah, di beberapa negara sudah diterapkan. Nah, gagasan atau kehendak untuk mengatur dengan mudah itu omnibus law dipakai oleh negara kita begitu. Nah, praktek terakhir ini ada 79 undang-undang yang diubah. Di hemat saya ini bisa suatu hal yang bisa efektif gitu. Cara mengubahnya dengan cepat tapi menjangkau banyak aspek. Nah, itu sudah dilakukan sekarang ini. Nah, kalau gitu bagus dong, investasi akan tumbuh, tenaga kerja akan lebih banyak terbuka begitu ya. Ekspor kemungkinan juga akan cepat sehingga meningkatkan pendapatan negara gitu. Kemudian juga akhirnya sumber daya alam juga kita bisa manfaatkan bersama begitu ya. Gitu. Kemudian juga kita harapkan korupsi, kolusi, nepotisme akan mengecil begitu. Kan problemnya lawannya nih orang-orang itu ya nanti. Nah, itu kan seperti itu yang akan diatur, akan ditata seperti itu. Lagi-lagi harapan itu, tujuan itu bagus gitu ya. Publik pasti harus dong menyambut ini dengan seksama gitu. Menyambut dengan antusias terhadap lahirnya undang-undang Cipta Kerja ini. Kemudian apa saja gitu yang paling pokok yang banyak diisukan supaya ini cepat memang bangkit ekonomi. Usaha kecil menengah dan kecil itu bisa bergerak gitu. Nah, banyak aspek tentu saja dari sisi bisnis itu, tapi yang paling banyak disorot orang itu tenaga kerja tadi pada singgung. Soal tenaga kerjaan, buruh benar nggak dilindungi? Buruh benar-benar nggak mendapatkan suatu kepastian kerja, kepastian upah, kepastian kesejahteraan, kepastian hak buruhnya lainnya. Pasti nggak buruh mendapatkan perlindungan dari undang-undang itu? Tidak seenaknya dipecat. Tidak seenaknya dipecat gitu. Kemudian orang tidak jelas kapan ikatan kerjanya gitu ya. Sebenarnya kalau semuanya ikatan kerja dengan waktu tertentu kan, ya dia kerjanya sebagainya aja. Kapan-kapan bisa berhentikan. Dan kapan-kapan pun juga dia bisa masuk dan sebagainya. Mas saya ini penting jaminan-jaminan seperti itu dari Undang-Undang Cipta Kerja ini. Kemudian ada orang soal lingkungan Pak Ridho, tidak kecil lingkungan. Kok AMDAL tidak ada? Atau AMDAL ada tapi untuk ukuran-ukuran tertentu saja, yang lain tidak bisa perlu AMDAL. Kemudian izin lingkungan tidak ada, izin lingkungan penting dalam rangka pengendalian perilaku dalam berusaha kaitan dengan lingkungan misalnya. Tata ruang itu ada pusat lebih kuat gitu ya ketimbang daerah. Tata ruang tuh sangat sentralistik misalnya begitu. Pertanahan ada bank tanah yang khawatir tanah kita itu seolah kalau sedikit aja ditelantarkan diambil oleh negara kemudian diberikan kepada kegiatan usaha. Di bidang pertanahan misalnya begitu. Di bidang kehutanan juga sama. Hutan itu kalau terlanjur mereka sudah memanfaatkan hutan itu ada pemaaf dan tidak ada unsur pidananya dalam hutan yang sudah mereka masuk ke dalam kawasan hutan kayak gitu kan, terlanjuran istilahnya. Keterlanjuran membangun kegiatan non kehutanan di hutan lindung misalnya. Itu juga di undang-undang ini terselesaikan. Kemudian juga berbagai macam kaitan dengan masalah kemarin saya diskusi dengan teman-teman penyelenggara ibadah haji dan umroh. Ini kok sanksinya sangat luar biasa keras dan gitu ya, berat begitu ya. Nah padahal itu sebetulnya kan peristiwa biasa gitu. Di media, usaha media pun sama, dikenakan denda yang sangat besar kepada penyelenggara di media massa. Pokoknya kayak gitu-gitu orang bener nggak nih gitu ya, undang-undang ini punya manfaat, memberi efek kebaikan bagi masyarakat gitu. Tapi itulah di kerjaan utamanya di lingkungan hidup gitu ya, yang otonomi daerah. Terkesan ini semua daerah yang sudah dulu ada undang-undang sektornya diberikan ke daerah, sekarang tarik lagi kembali ke pusat misalnya. Itu juga banyak pertanyaan tentang otonomi daerah begitu. Nah, kalau itu yang terjadi, Pak Ridho, kalau kita sudah melihat ada sisi baik itu,
Nah, artinya apa yang harus kita cermati dari situ? Saya istilah Pak Ridho tadi. Apa yang kita waspadai dengan hal-hal demikian ini? Jangan sampai nanti janji-janji undang-undang itu untuk menciptakan lapangan kerja, membangkitkan usaha kecil, menengah, dan mikro, gitu ya. Kemudian lingkungan hidup tetap dijaga, dirawat, dipelihara, dilestarikan, gitu ya. Pertanahan juga tetap ada pro rakyat, tidak sembarangan mereka ambil, gitu, dengan harga yang tidak rasional, begitu ya. Banyak aspek itu, apa yang kita harus lakukan? Apa yang kita harus sikapi dengan undang-undang ini? Ada 3, Pak Ridho, yang hemat saya mesti melihat bahwa undang-undang ini relatif perlu kita cermati, waspadai, antisipasi. Jangan sampai ini undang-undang ini adalah undang-undang yang tanda petik dipesankan oleh investor, kemudian mereka paksa kepada negara, pada pemerintah dan DPR untuk membuat undang-undang ini, yang kemudian nanti dengan alasan ekonomi rakyat dikesampingkan. Usaha kecil menengah apa adanya gitu ya. Tidak betul-betul juga mengembangkan, dibangkitkan, dinaikkan kelasnya gitu dari kecil menjadi menengah, menengah jadi besar misalnya gitu. Nah, bagaimana kita harus melihat situasi kondisi yang akan datang dari Undang-Undang Cipta Kerja ini? Yang pertama kali, Pak Ridho, adalah kepastian dari sisi komitmen negara bahwa betul-betul segala upaya yang dimiliki negara itu akan diorientasikan pada tujuan undang-undang ini. Itu undang-undang ini akan membangkitkan ekonomi, membuka lapangan kerja, melindungi lingkungan, tenaga kerja tetap akan disejahterakan sebagainya. Pastikan sumber daya yang dimiliki pemerintah untuk itu, kelembagaannya, anggarannya, pengawasannya, gitu ya, teknologi yang akan dipakainya. Pastikan ada nggak itu? Jangan-jangan itu semua nggak ada, kemudian asing yang akan pegang itu, pegang instrumen-instrumen itu, teknologinya dia pegang, regulasi yang turunannya dia kuasai, gitu. Kemudian juga orang-orang yang duduk di pemerintahan itu terasa mereka itu jadi kepanjangan tangannya pengusaha, gitu, birokrat ini begitu ya. Nah, hal demikian kan hal terjadi. Sekarang pemerintah ada nggak sih kesiapan untuk menjalankan ini? Jadi artinya kesiapan untuk bisa memenuhi undang-undang ini. Jadi pemerintah harus segera menyiapkan kelembagaan yang betul-betul akan menjamin undang-undang berjalan, menyiapkan juga sumber daya manusia, menyiapkan teknologinya, anggarannya, dan sebagainya. Hemat saya yang pertama adalah pastikan pemerintah atau negara mendayagunakan semua sumber daya itu untuk kepentingan rakyat. Kepentingan untuk bangkitnya ekonomi yang berujung pada kesejahteraan rakyat. Yang kedua, Pak Ridho, yang harus kita waspadai adalah bagaimana supaya tidak ada upaya untuk mengenyampingkan hak-hak rakyat. Dengan dalih, dengan alasan ekonomi. Dulu Pak Ridho juga tahu, zaman Pak Harto, siapapun yang melawan pembangunan dianggap subversif. Dianggap orang itu membangkang pemerintah. Anti Pancasila. Anti Pancasila. Kayak gitu kan. Pokoknya segala itu untuk pembangunan, untuk bangunan. Bahkan dulu pertama kali kita punya GBHN yang diawali kan dengan pertumbuhan. Baru berikutnya adalah stabilitas, baru pemerataan. Pemerataan bahkan belakangan begitu. Nah, jadi hemat saya jangan sampai nanti dengan undang-undang ini masyarakat kesampingkan. Nah, bagaimana harusnya supaya masyarakat tidak kesampingkan, tidak dimarginalkan, tidak diberikan sebagai pihak yang menjadi menjadi jangkauan yang nomor sekian, gitu. Yang utama adalah investasinya asingnya bahkan gitu ya. Sumber daya alam kita diambil, kemudian diambil oleh asing, kita hanya kebagian sisa saja dari keuntungan mereka. Saya pikir ini kita harus waspadai dengan adanya kemungkinan terpinggirkannya hak-hak rakyat, hak masyarakat adat misalnya. Hak mereka yang memang punya lahan sedikit, punya tanah sedikit gitu ya, untuk sawah gitu ya, untuk kebun gitu. Kemudian mereka ambil hanya untuk dengan alasan, dengan dalih ini investasi. Tidak boleh orang menghambat investasi begitu. Nah, jadi hemat saya cerdaskan, kemudian tingkatkan berganding posisi kita dengan negara, dengan pemerintah, dengan dunia usaha. Perlu ada kesiapan masyarakat untuk bisa mengatakan bahwa ini tidak, ya ini setuju atau ini dukung. Kalimat itu harus muncul di tengah-tengah masyarakat. Katakan tidak itu adalah bagian dari bagian dari partisipasi sesungguhnya gitu. Tidak harus semuanya adalah iya, kemudian investasi atau ekonomi atau bisnis atau pembukaan pabrik-pabrik itu adalah yang utama gitu ya. Sesuatu yang harus dikejar pada rakyat terkesampingkan. Jadi yang kedua adalah pastikan masyarakat sadar, masyarakat bangkit juga untuk bersama-sama mengawal undang-undang ini. Jangan sampai melenceng dari tujuannya. Yang ketiga, Pak Ridho, lembaga-lembaga penegak hukum harus betul-betul mandi, harus berani betul ketika ada penyalahgunaan oleh penguasa, penyalahgunaan oleh pengusaha, mereka berani untuk menegakkan hukum. Jangan hanya karena ini kan pengusaha, ini kan penguasa atau pemerintah, nggak boleh disentuh hukum.
Ini yang harusnya membahayakan. Jadi kalau betul-betul penegak hukum kita, entah polisian, entah kejaksaan, entah KPK, entah kehakiman, benar-benar memastikan bahwa mereka itu jalan dengan sesuai dengan realnya, jalan dengan sesuai perundang-undangannya, berjalan dengan harapan publiknya. Jadi kalau itu yang disiapkan oleh kita, mudah-mudahan ada orang yang atau ada lembaga di negara ini yang bisa mengawal ini dengan cara seperti itu. Karena Pak Ridho boleh jadi Pak, ketika kita misalnya ada pabrik gitu ya, kemudian pabrik itu ternyata di sananya ada kawasan lindung atau kawasan yang cagar budaya atau kawasan yang memang itu memberikan kerawanan misalnya gitu. Tapi tiba-tiba masyarakat lapor, masyarakatnya yang dipersoalkan bukan kasusnya, kayak gitu. Jadi mesti ada namanya disebut dengan anti slap suit namanya, anti strategic lawsuit against public participation. Jadi adalah suatu perlawanan hukum, jangan sampai mereka yang sedang berjuang gitu untuk kepentingan undang-undang ini, untuk berbagai macam kepentingan lingkungan, buruhan sebagainya, justru mereka jadi korban oleh aparat penegak hukum yang salah di dalam menegakkan hukum itu. Dari 3 itu Pak Ridho, hemat saya yang perlu kita harus lakukan adalah pertama mendaya gunakan sumber daya pemerintahan untuk mensukseskan ini, gitu. Dan tidak ada katanya kita mensukseskan hanya swasta hanya pihak investor saja, investornya saja. Kita betul-betul ini akan didaya gunakan sumber daya negara yang memang akan mengawal ini sehingga ini sukses. Yang kedua, pastikan adalah jangan rakyat yang ditinggalkan atau ketinggalan dari undang-undang ini. Jangan sampai justru ada undang-undang ini masyarakat semakin menderita, semakin terpinggirkan dan tidak punya akses pada sumber daya nasional. Dan ketiga adalah penegak hukum betul-betul berani. Kalau ada kesalahan dari pihak siapapun juga, pemerintah dan pengusahanya, tetap hukum harus tegak, tetap hukum harus berkeadilan. Gitu. Kelihatannya awal dari masalah ini nanti adalah para pemilik modal, ya, para kapitalis ini. Ya. Nah ini mungkin juga dia akan disuntik oleh dari luar negeri, yang kemudian bisa mendikte maunya gitu. Nah, apa maunya di Indonesia. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana itu prosedur kita masyarakat untuk ikut meneliti kapan itu sampai diintervensi, sampai jangan sampai ada peng-peng pengusaha dan penguasa gitu. Nah, jadi kalau udah peng-peng itu akan kesulitan itu. Bahkan tadi masalah tentang penegak hukum pun akan sulit. Nah, ini mungkin dari saluran informasi dan saluran hukum yang mana yang harus kita cermati gitu, supaya masyarakat bisa tidak sampai tertindas nanti. Betul, gitu. Betul Pak Ridho, setuju banget. Pastikan bahwa semua kegiatan program dari Undang-Undang Cipta Kerja informasinya terbuka, open access. Informasi jelaskan apa yang akan ditanamkan modalnya, siapa yang penanam modalnya atau investornya, apa yang dikerjakan oleh mereka. Bahan bakunya apa yang mereka lihat, teknologi apa yang dipakai, apa dampak risikonya ke masyarakat itu apa, semuanya terbuka Pak Ridho. Jangan ada yang disembunyikan, jangan ada yang dimanipulasi. Ketika mereka menyembunyikan ada manipulasi, risikonya adalah, dampaknya adalah besar. Masyarakat akan sangat dirugikan, negara pun dirugikan. Jadi pastikan kata Pak Ridho adalah semua informasi harus terbuka. Jadi masa jangan ada sesuatu dianggap ini rahasia perusahaan, ini rahasia negara, ini rahasia dari bisnis yang nggak bisa. Karena ini ada untuk masyarakat. Semua informasi dapat diakses. Yang kedua Pak Ridho, memang rakyat diminta untuk bisa memikirkan ini. Ada kajian masyarakat. Dan itu dialokasikan anggaran untuk negara oleh pemerintah. Silakan Anda, ini ada alokasi anggaran untuk Anda mikir, Anda kaji, Anda teliti, Anda telaah apa manfaat dan kerugiannya. Saya kira ini perlu pemerintah menyediakan anggaran untuk pengkajian ini. Pak Ridho sebagai teman-teman di media massa, berikan anggaran ini supaya masyarakat dan media pun bisa berkolaborasi untuk memastikan bahwa substansinya bagus atau tidak. Yang ketiga, hak menyatakan pendapat itu. Ini tidak, nah yang tidak itu jangan dianggap sebagai subversif, dan itu jangan dianggap anti pembangunan. Yang tidak itu jangan dianggap ini adalah anti Pancasila dan sebagainya lah Pak Ridho ya. Pastikan mereka punya hak untuk mendapatkan tidak atau ya gitu. Yang keempat, ada proses untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan. Jangan kita sudah mengkaji, informasi sudah kita siapkan gitu ya, tapi tiba pengambilan keputusannya kita tidak bisa mengaruhi itu. Nah, kita wajib untuk bisa mempengaruhi pengambilan keputusan. Dan kelima adalah kita awasi semua apa yang mereka kerjakan. Siapa yang mengerjakan, apa yang dikerjakannya, apa risiko yang akan timbulnya, itu semuanya kita awasi betul bersama. Nah, oleh karena itu masyarakat harus, hemat saya tidak ada pilihan lain,
mutlak untuk kerjasama dengan kalangan peneliti, kalangan kampus, kalangan mereka yang punya informasi. Karena masyarakat jelas nih tidak bisa ini, ya ada juga masyarakat kan yang ya tahu saya ini dilanggar, tapi saya tidak tahu bagaimana cara memperjuangkan hak saya, nah, kayak gitu-gitu kan. Berarti memang dia bisa jadi korban dari pembangunan, korban dari investasi, korban dari kegiatan ekonomi. Jadi pastikan itu Pak Ridho. Nah, jalur apa yang kita bisa lakukan ketika kita punya masalah dengan kegiatan investasi seperti ini? Memang ada jalur-jalur yang sifatnya bisa yang sifatnya non formal gitu ya. Ya kumpul gitu, kemudian kita buat kajian, kita memberikan masukan kepada pemerintah untuk ada koreksi misalnya gitu. Atau misalnya jalur formal melalui lembaga-lembaga perwakilan. Kita minta desak kepada mereka, DPR, Anda ini melek dong, Anda ini berbuat dong, Anda ini proaktif dong, lihat dong di masyarakat seperti ini, tarik ini jadi bahan diskusi atau bahan pembahasan di DPR, awasi pemerintah, nah itu kan formal. Atau melalui lembaga peradilan, itu saya terbuka juga, bisa hak gugat secara pribadi, hak gugat melalui legal standing namanya, hak gugat organisasi, bisa juga melalui class action misalnya, gugatan perwakilan dan sebagainya. Itu yang memang saya jalan-jalan yang kita bisa tempuh melalui jalur-jalur biasa gitu ya. Politik bisa juga politik, bisa jalur dengan hukum misalnya. Yang pasti Pak Ridho, setiap kerugian apapun yang dialami oleh masyarakat itu ada salurnya untuk memperjuangkan haknya itu. Ada salurannya, ada medianya, ada pihak yang memperjuangkan agar hak itu dipenuhi. Kalau tidak, ya masyarakat akan jadi penonton, bahkan bukannya menonton investasi, menonton kemajuan ekonomi, tapi jadi korban. Penonton sih masih bisa menikmati, tapi kalau korban, waduh segala-galanya. Penduduk kita sudah banyak, sumber daya alam kita konon kabarnya sangat kaya gitu, tapi tidak dapat apa-apa gitu. Nah, jadi pemerintah pastikan ada penjaminan bahwa undang-undang ini betul-betul untuk kesejahteraan rakyat. Gitu. Tadi tentang masalah otonomi, kemudian diambil alih ke atas. Apakah tidak ada kerisauan dari para provinsi ini? Loh, kok jadi sentralistis? Nah, kemudian dilihat dari politik, apakah ini bisa menjadi model totaliter begitu? Ya, setuju Pak Ridho. Ini apa sih yang terjadi kok tiba-tiba undang-undang ini menarik semua kewenangan yang sudah diserahkan ke daerah dan sudah dijalankan oleh daerah, kok ditarik kembali? Jadi undang-undang ini memang tidak menyebutkan kewenangan daerah itu seperti apa. Jangankan daerah, kementerian pun relatif kecil sekali porsinya untuk disebut dalam undang-undang ini. Semuanya kepada pemerintah, artinya semuanya pada presiden. Kalau begitu, apa yang terjadi dengan otonomi daerah ketika semuanya tarik kembali oleh pusat? Nah, boleh saja Pak Ridho, boleh saja terjadi adanya ketimpangan pusat daerah terjadi. Adanya daerah yang tidak banyak terlibat dalam banyak keputusan. Hanya daerah yang tidak terlibat di dalam menikmati hasil investasi. Oleh karena itu, pemerintah wajib memastikan tidak ada pilihan untuk membagi kewenangan dengan proporsional. Karena ada dalam undang-undang itu, undang-undang pemerintahan daerah itu, otonomi daerah itu harus didasarkan pada kepercayaan. Daerah itu akan mampu menjalankan. Yang kedua ada kemandirian, dia harus bergantung pada pusat. Dan ketiga ada tanggung jawab, bahwa daerah akan menjalankan ini dengan tanggung jawab untuk rakyatnya. Bagaimana masyarakat bisa mempengaruhi peraturan pemerintah atau peraturan presiden? Kan dari tangan mereka. Kalau di DPR kan bisa lewat anggota DPR. Nah, barangkali ini nanti begitu dijelaskan mungkin kita beri sebentar. Silakan. Nah, oleh karena itu kita mesti buka tuh saluran-saluran informasi, saluran-saluran untuk diskusi, saluran untuk memberikan masukan kepada pemerintah. Betul, PP itu kan pemerintah yang penuh. Perpres apalagi permen gitu. Nah, oleh karena itu kita pastikan bahwa setiap ada regulasi yang akan terbit, masyarakat dilibatkan. Minimal itu oleh para ahli dalam para pakar yang terlibat. Mudah-mudahan para pakar yang terlibat pun tidak maju gentar-gentar bela yang bayar gitu ya. Tidak hanya sekedar dia mengiyakan gitu ya. Hanya karena dia mendapatkan bayaran misalnya. Maaf untuk saya kasar begitu. Nggak ada masalah gitu. itu. Nah, atau karena ada kesan kedekatan hubungan dengan penguasa, maka dia menjadi tidak jernih, tidak betul-betul murni untuk rakyatnya. Jadi kadang-kadang ke pakar pun ya tergantung Pak Ridho. Kalau misalnya ini yang mintanya relasinya, temannya, satu alma maternya, satu daerahnya begitu, maka dia ke sana begitu. Nah, pakar harus dijamin kepakarannya itu. Dia punya reputasi, dia punya sistem baik, dia punya komitmen idealisme yang harus kuat. Kalau para pakar juga dijinakan dengan kepentingan pengusaha, habislah kita tidak punya apa-apa lagi. Orang notabene pakar itu punya informasi, punya kajian gitu ya, tapi ternyata sudah terserap energinya oleh penguasa dan pengusaha,
nggak bisa. Kecuali dengan kekuatan massal itu yang barangkali yang bisa kita jalankan, bisa kita lakukan. Oke. Pak Asep, ini ada beberapa hal yang kita ingin tahu, yaitu tentang penjabaran dari Undang-Undang Cipta Kerja. Penjabaran itu bisa dalam bentuk peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan yang lain-lain. Nah, kalau di DPR, kita kan bisa minta bantuan wakil-wakil rakyat kita. Betul. Nah, kalau di pemerintah, apakah dia bisa terbuka? Nah, tentu saja kita percaya kepada pemerintah. Pemerintah akan mengundang ke para cendekiawan dan para ahli untuk turut membantu mereka menyusun. Tetapi juga kita juga tidak 100% percaya begitu. Karena yang tadi Pak Asep katakan, maju tak gentar membela yang bayar itu. Nah, ini proses penyusunan peraturan pemerintah apakah terbuka? Peraturan presiden apakah terbuka? Apakah tidak lalu ujuk-ujuk gitu? Betul. Nah, memang bisa nanti ada judicial review ke Mahkamah Agung, tapi itu kan repot ya. Lebih bagus sebelum jadi sudah kita bahas bersama gitu, supaya nanti hasilnya baik untuk semuanya. Betul. Ya, gimana Pak? Ya betul Pak Ridho, setuju sekali kalau misalnya ada orang yang kepengen tahu bagaimana peraturan pelaksanaannya. Jangan-jangan kontroversial yang dulu ada di undang-undang itu berlaku terjadi juga pada PP-nya atau peraturan pelaksanaannya dari undang-undang ini. Jadi apa yang sudah dilakukan ketika kita sekarang sudah tahapan pembentukan peraturan pelaksanaannya itu. Nah, kalau saya boleh terus terang Pak Ridho, saya dilibatkan dalam satu tim untuk membentuk peraturan pemerintah itu. Membentuk tim namanya TSA, Tim Serap Aspirasi yang dibentuk oleh Menko Perekonomian. Dalam diskusi kami di kementerian itu ada semacam perintah dari Menko, itu Presiden tentu saja, untuk serap aspirasi sebanyak mungkin, seluas mungkin, gitu. Sebanyak mungkin yang kira-kira ini menjadi harapan publik masuk ke dalam peraturan pelaksanaannya nanti, entah di PP, entah di Perpres, begitu. Itu baru nawaitunya, baru niatnya aja tuh akan terbuka. Tapi prakteknya benar nggak terbuka? Ini memang pertanyaan gitu. Saya misalnya kemarin dalam diskusi dengan pihak kementerian itu mengatakan bahwa semua tim yang terlibat wajib membuka akses kepada setiap orang untuk menyampaikan ini rancangan PP-nya nih. Ada masukan nggak? Nah, ini sudah dibagi Pak. Bahkan kami buat soft copy-nya di berbagai macam media, platform gitu untuk bisa, nih RPP yang akan dibentuk seperti ini. Silahkan berikan masukan sampai kurang lebih sekitar akhir Januari paling lambat. Gitu paling lambat. Syukur-syukur dalam bulan Desember ini sudah banyak masuk yang bisa digodok. RPP-nya sudah ada nih ya? RPP sudah ada Pak. RPP sudah ada. Kalau misalnya ada orang yang mau minta dokumen-dokumen itunya, kami bisa kirimkan. Ya, saya minta. Kami bisa berikan emailnya, berikan akses WA-nya, bahwa mereka itu siap dengan berbagai macam rencana pemerintahnya. Niat baik ini hemat saya sudah disambut. Walaupun saya di posisi agak kurang seret dengan Undang-Undang Cipta Kerja, tapi kalau PP-nya pun saya lepas lagi, aduh sayang betul nih. Bahwa padahal banyak hal yang jadi banyak hal dari kalangan kampus ingin berikan masukan begitu Pak Ridho. Jadi itu ada suatu komitmen, suatu kehendak yang baik agar semua PP ini melibatkan banyak pihak. Ini tidak hanya sekedar lip service Pak Ridho, tidak hanya sekedar formalitas, tapi betul-betul mereka akan. Pertanyaannya, ada jaminan nggak sih masukan itu akan dituangkan dalam PP-nya? Ini yang tidak ada kegambaran Pak Ridho. Ya pokoknya masukan lu. Ya masukan masuk ke laci sih percuma gitu Pak Ridho ya. Masuk juga ke laci. Aduh, jangan ke laci, jangan-jangan ke tong sampah gitu. Ini yang khawatir itu ya. Jadi apa sih yang kita harus jamin urutannya? Mereka buka ini, kemudian ada masukan itu kemudian dirumuskan sesuai dengan dimasukannya dan pastikan itu ada dalam undang-undang yang definitif, yang akhirnya begitu. Nah, ini pengawalannya seperti apa begitu? Kalau di DPR kan ada panitia kerja atau panitia khusus. Ya. Nah, di sini mungkin ada masukan dari Bapak dan yang lain-lain. Mereka kemudian mendapat masukan kan ada olahan. Nah, kalau waktu diolah itu kemudian ditampilkan di online dan sebagainya, kita mungkin bisa berpartisipasi. Betul Pak Ridho. Bahkan kalau Pak Ridho ya kita harapkan ada sandingan asli gitu. Naskah asli dari pemerintah, dari tim yang dibuat oleh pemerintah dan naskah masukan masyarakat. Kita bisa cek tuh. Karena sekarang
beberapa forum-forum di keluarga kampus juga sedang membuat itu. Oh, Sudah membuat itu. ITB kemarin saya ikut dalam diskusi dengan mereka. Ini versi, tapi mereka kan ITB kan tidak semua substansi, tata ruang mereka yang pakai gitu ya. Kemudian mereka juga lingkungan itu juga dijadikan bahan. Kemudian juga dalam kaitannya dengan bagaimana sistem perizinan, mereka juga ikut ambil bagian untuk memberikan masukan. Jadi Pak Ridho memang itu ada itunya. Dibuka. Bahkan saya bisa share kepada banyak pihak untuk ini loh linknya yang akan dipakai untuk masukan publik. Yang kita kenal dengan tim serap aspirasi. Nah, saya itu anggota TSA namanya gitu. Nanti kami mohon. Iya, siapa itu nanti akan kami publikasikan. Harus publikasikan Pak Sulas mungkin untuk bisa mencapai aspirasi. Pertanyaan yang mendasarnya itu, iya, kalau aspirasi sudah dibuka dan bagaimana pengawalannya bahwa apa yang jadi masukan, saran itu menjadi diakomodir dalam putusan ini. Nah, memang ini mesti ada orang yang katakanlah mengingatkan pemerintah bahwa ini masukannya bagus loh, ini masukannya baik gitu ya, masukannya memang ini bermanfaat bagi ini. Nah, tapi kenapa Anda rabaikan? Nah, ini kan perlu ada diskusi seperti itu. Sayangnya betul Pak Edo, memang saya juga sedikit protes kepada mereka. Kenapa waktunya cepat mepet sekali? Jadi maksimal 3 bulan Pak, di undang-undang 3 bulan. Bahkan Presiden mengatakan kalau bisa 2 bulan, bahkan kalau perlu 1 bulan Anda selesai. Begitu, dari 7 November selesai 7 Desember misalnya gitu, atau 7 November paling lama 7 Januari sudah harus diundangkan Pak PP ini. Nah, dengan adanya waktu yang relatif mepet ini, nah maka masukan pun akan sangat terbatas, pelibatan pun akan terbatas. Tapi ya masih ada lah gitu ya, masih ada niat baik untuk membuka diskusi, membuka akses terhadap substansi yang mereka sedang garap ini Pak Ridho. Yang ketiga adalah Pak Ridho, siapa yang harus terlibat itu? Supaya mereka pun merasa, ya saya terwakili di situ. Kan pengertian terlibat itu ada 3 komponen. Pertama, keterlibatan secara langsung. Kedua, keterlibatan secara bebas. Ketiga, secara sukarela begitu. Jangan dimobilisasi, jangan direkayasa begitu. Tapi betul-betul sukarela, bebas dan langsung. Nah, hemat saya yang paling utama, yang paling bisa dianggap penting untuk didengarkan, bahkan diakomodir pendapatnya adalah mereka yang terkena dampak langsung dari itu ini. Para tenaga kerja gitu ya, para aktivis lingkungan gitu ya. Kemudian masyarakat masyarakat adat itu juga banyak yang mereka pasti akan sangat concern dengan ini. Atau masyarakat lain yang hemat saya itu mereka harus betul-betul didengar, apa orang per orang atau sekelompok orang atau dengan melalui organisasi. Tapi bagus kalau melalui organisasi supaya mereka lebih mudah untuk ditampung, dibuatkan rumusan-rumusan konkretnya baru masuk. Karena masukan itu bisa dalam 2 bentuk, bentuk konsep gitu ya, dan 2 bentuk pasal. Nah, kita kan main bentuk pasal aja deh. Kalau konsep nanti didebat lagi gitu ya. Udah pasal-pasal mana yang keliru? Masalah ya. Jadi ada 4 tadi Dok yang dijadikan sebagai dasar untuk masukan. Pertama, ada masyarakat yang mau mengkonfirmasi. Oke, saya setuju. Oke, saya terima gitu. Ada juga yang mengklarifikasi. Ini nggak begitu. Nah, ada yang klarifikasi. Yang ketiga, ada yang mengoreksi pasal-pasal yang sudah ada. Dikoreksi saja sama mereka. Dan keempat, ada yang merekomendasikan. Tidak hanya ngoreksi, tapi juga ada rekomendasi baru yang harus dimasukkan dalam PP ini. Jadi ada konfirmasi, ada klarifikasi, ada koreksi, dan ada rekomendasi. Saya kira medianya sudah kami coba buka, Pak Ridho, walaupun itu tidak semua mungkin bisa mengaksesnya, kecuali mereka yang punya jaringan aja gitu. Tapi hemat saya, pemerintah dalam ini Menko Perekonomian sangat mengharapkan kami dari TSA itu supaya bisa menyesuaikan ini seluas mungkin. Gitu ya. Walaupun ini juga tidak tahu pada daya jangkau kami ini juga pada mereka ini. Saya juga cuma beberapa yang saya lihat di kalangan kampus atau dan kalangan aktivis. Yang lain kan saya tidak punya akses juga begitu. Ya, koreksi yang tertinggi tentu saja yang saya kira yang dilakukan oleh kaum buruh ya. Betul. Yang berusaha melakukan judicial review. Betul. Nah, kita juga ingin tahu hasilnya seperti apa. Yeah. Nah, koreksi yang lain adalah koreksi peraturan pelaksanaan itu. Yeah. Nah, dalam hal ini memang demonstrasi itu saya pikir bagian dari partisipasi. Betul. Untuk itu. Betul. Nah, cuman kalau kemarin setelah dicek banyak yang belum baca. Yeah. Nah, ini kalau bisa mereka mempunyai masukan yang lebih berbobot dari sekedar bilang teriak di lapangan di demo. Mungkin nanti yang seperti Pak Asep katakan ini merugikan kami. Tolong jangan buat pasal yang seperti ini. Nah, tentu saja sekali lagi masyarakat ini
baru bisa ngomong begitu kalau tahu Betul. pasalnya. Betul. Bagaimana dia bisa Iya, mengkoreksi mengkoreksi, pasal, pasalnya ada. dia tahu gitu. Iya. Nah, mungkin dia Iya. juga bisa tanya kepada tetangganya, kepada gurunya, bahkan kepada universitas ini, saya kok ngerasa nggak nyaman, tapi saya nggak tahu gimana. Apakah ini kerugian yang saya harus pikul dari peraturan ini? Nah, bagaimana kalau terjadi seperti itu? Ternyata kok yang diuntungkan hanya pemilik modal ini, hanya Kadin misalnya. Tetapi karyawan, buruh, masyarakat kok nggak merasakan. Nah, ini gimana ngontrolnya gitu? Ya, memang sistem kontrol kita tidak dijelaskan secara eksplisit di dalam konteks proses. Hanya mengatakan Anda berhak partisipasi, Anda berhak untuk ikut serta dalam merumuskan. Tapi bagaimana menuju kontrol itu? Karena yang penting kan kendali itu ada pada masyarakat yang sebagai pemberi masukan gitu ya. Bahwa betul masukan dia itu ternyata sudah ditampung, sudah diakomodir dan sudah dipasalkan begitu ya. Nah, memang nggak ada nih siapa yang mengontrol itu, kecuali nanti pada tadi kalau udah jadi baru dikontrolnya oleh Hakim Agung gitu ya untuk misalkan PP ini. Tapi proses ini nggak ada. Yaitu Pak Ridho, memang tim yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyusun berbagai PP itu yang mesti punya link dengan berbagai macam sumber informasi itu. Atau sumber-sumber yang bisa memberikan masukan itu. Misalnya kalangan kampus, kalangan aktivis, kalangan media massa, atau kalangan tokoh. Itu misalnya mereka mesti punya itu. Nah, jadi hemat saya, Pak Ridho, untuk sistem kendalinya memang lemah kita. Lemah betul sistem kendali untuk partisipasi. Di negara lain, Pak Ridho, ada yang disebut dengan ALMA. ALMA itu Aspirative Legislation Making Act. Undang-undang tentang pembentukan undang-undang yang aspiratif. Kalau ada masukan yang masyarakat tidak masuk dan tidak jelas alasan kenapa tidak masuk, itu dapat diancam pidana. Namanya apa itu? Jadi CDCP itu diancam loh mereka itu kalau misalnya mereka aspirasi masuk semuanya, tapi tidak diakomodir, bahkan dikesampingkan. Itu ada proses hukum yang bisa mengancam mereka. Dalam ALMA namanya itu. Jadi hemat saya, di kita belum ada sampai segitunya Pak Edo. Jadi lembaga kendali, lembaga kontrol yang bisa memastikan masukan itu di ALMA tidaknya memang ada. Cuma nanti di ujung aja kalau sudah dilakukan baru di judicial review. Tapi di dalam konteks ini kita tidak tahu siapa nih. Pokoknya mah kalau nasibnya baik, subsidinya yang diterima itu memang orangnya yang akomodatif dan ini kooperatif masuk. Kalau tidak kita tidak bisa ngontrol sejauh mana masukan itu dapat diakomodir. Nggak ada itu ya Pak itu. Mungkin ada yang Pak Asep katakan tadi tabulasi ini dari pemerintah, masukan masyarakat. Nah itu mestinya pemerintah juga yang melakukan itu. Betul, ada Pak. Kami sudah siapkan sekarang matris itu atau tabulasi itu bahwa ini asli naskah asli pemerintah, versi pemerintah. Kolom satu lagi. Kolom satu lagi adalah kolom pasukan, kolom ketiga adalah tanggapan, komentar atau keterangan misalnya mengapa diubah itu. Kita sudah siapkan. Nanti kita akan memberikan tampung itu. Tapi kan untuk menekan ini komentar masyarakat masuk tidaknya kan nggak ada yang ngawasi ini. Karena untuk masuk aja dulu yang penting ya gitu. Padahal yang penting juga adalah bagaimana supaya masukan masyarakat itu benar-benar diperhatikan, dipertimbangkan dengan seksama supaya benar-benar menjadi bagian yang penting dari substansi yang akan diterbitkan. Jadi hemat saya, lembaga kontrol untuk ini nggak ada. Kata Pak tadi DPR mungkin ada lah ya, karena itu wakil-wakil kita bisa diundang lagi, tolong dibaca lagi dan sebagainya. Di sini nggak ada, tiba-tiba jadi aja ujung-ujung begitu. Kelihatannya yang dari demonstrasi yang lalu yang paling aktif adalah kaum buruh. Nah kira-kira saya nggak yakin ini buruh udah diemin karena udah dia menunggu judicial review barangkali. Tapi kan yang seperti dikatakan Presiden dan para menteri, sudahlah silakan judicial review, tapi beri masukan untuk penyusunan peraturan pelaksanaan ini. Nah ini kami merasa risau karena salurannya agak belum terlalu terbuka, dan kalaupun dibuka itu tidak mudah juga karena tingkatnya udah tingkat tinggi. Jadi yang diperlukan orang-orang yang mempunyai kapasitas dan profesionalitas yang lumayan tinggi, dan itu akan memerlukan waktu banyak. Yang diperlukan rakyat untuk konsultasi dengan para ahli. Ini gimana ini? Nah ini yang saya kadang-kadang pemerintah tidak fair Pak. Ketika misalnya untuk tim pemerintah ada dananya, kemudian mereka merumuskannya, ada orangnya, kemudian didampingi oleh para ahlinya. Masyarakat tidak ada dana, ahli pun tidak disediakan, akses pun sangat tidak mungkin, sangat tidak terbuka gitu. Tapi mesti masukan.
Ya dananya ada dulu dong. Ahlinya sediakan oleh pemerintah. Kemudian masyarakat mengkaji itu gitu. Dalam bahasa Belanda bagus disebutnya midenken namanya. Hak untuk berpikir itu ada anggarannya ternyata. Hak mengkaji itu ada anggarannya, didampingi keahliannya, diberikan waktu yang cukup untuk memberikan masukan. Midenken itu. Jadi di kita mah ya, silakan masukan, tapi kami tidak tahu. Ya cari sendiri itu bahannya di mana, cari sendiri. Tapi tidak punya keahlian, ya cari sendiri ahlinya siapa. Pokoknya semuanya disampaikan. Padahal mestinya kalau betul-betul murni sebagai bagian dari partisipasi yang genuine, partisipasi yang substantif, anggarkan untuk masyarakat. Gitu. Ada sih Pak Ridho, forum-forum seminar, tapi kan eksklusif, terbatas. Padahal serahkan ini pada, misalnya pada kampus, pada media massa, gitu, pada lembaga masyarakat, silakan ada kaji yang relevan ya dengan substansinya. Ada kaji, kami akan sangat-sangat perhatikan, misalnya gitu. Ini kalau kita media massa misalnya akan membuat kajian pun ya nggak tahu apakah ada nggak anggarannya begitu untuk itu. Waktunya cukup nggak untuk bisa melakukan kajian. Jangan-jangan itu sempit, jangan-jangan itu malah nggak ada. Itu yang khawatir. Dan di berbagai negara ketika bicara partisipasi Pak Ridho, pasti ada alokasi anggaran. Di Belanda namanya inspraak. Jadi ada miweten, midenken, mibeslessen. Midenken artinya informasi harus masuk kepada masyarakat. Midenken dipikirkan oleh masyarakat, mibeslessen dan mempengaruhi pengeputusan. Itu semua ada alokasi anggaran, alokasi waktu dan ahlinya. Itu namanya partisipasi yang genuine itu. Memang APBN ada begitu Pak. Nah, itu Pak. makanya ada nggak perlu partisipasi, tapi masyarakat suruh nyari sendiri segalanya gitu. Iya. Padahal masyarakat pun kalau misalnya mau istilah tadi Pak Ridho bagus sekali. Jangan sampai teriak tapi kosong gitu ya. Teriak hanya kedal massal gitu. Tidak ke substansinya. Kenapa? Karena masyarakat tidak hanya informasi atau sedikit untuk mendapat informasi, tidak ada anggarannya, tidak ada ahlinya. Dan juga kemungkinan waktunya sangat sempit. Itu yang menjadi kendala kita dalam partisipasi yang murni, yang genuine itu, Pak Ridho. Kira-kira sudah sampai sejauh mana penyelesaian peraturan pelaksana ini? Kalau draft awalnya sudah selesai. Hampir kurang lebih 30-an gitu PP itu sudah selesai. 30 PP. Semuanya berapa PP? 47. Wis. Jadi beberapa hal yang masih digodok juga karena ini menyangkut substansi yang sangat kompleks barangkali ya, sehingga instansi yang melid ini, yang leading sektornya itu belum menyelesaikan itu. Tapi yang saya ada beberapa saja, karena memang saya minta yang bidang saya gitu ya. Ada bidang pertanahan, ada bidang tata ruang, bidang lingkungan hidup, bidang otonomi daerah, itu ada beberapa RPP-nya yang saya bisa bagi. Karena gini Pak Ridho, ketika otonomi daerah itu tidak satu PP, banyak PP ada otonomi daerah. Satu PP ada PP tentang perizinan, satu PP ada tentang penegakan hukum atau sanksi gitu, kayak gitu. Nah, saya ambil yang kira-kira substansi dan clusteringnya ada gitu. Saya lingkungan hidup. Nah, hidup itu ada di beberapa macam tuh cluster misalnya begitu. Nah, jadi saya minta dan diberi dan saya bisa buka karena itu tidak konfidensial, tidak diembargo, semuanya boleh dipublikasi. Kalau masalah lingkungan hidup kelihatannya Walhi sangat keras ya. Walhi keras sekali. Ya. Walhi dan beberapa tokoh-tokoh. Apa kira-kira ringkasannya? Ada 3 Pak, mereka tuh yang menolak itu. Pertama adalah partisipasi yang tidak lagi terbuka di dalam penyusunan AMDAL misalnya. Karena dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu AMDAL hanya melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung. Di situ saja Pak. Dulu masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyusunan AMDAL. Siapa masyarakat itu? Masyarakat yang terkena dampak langsung atau tidak langsung. Bisa juga mereka yang punya keahlian atau informasi. Dan yang ketiga mereka yang punya hak gugat. Itu dibuka Pak. Nah sekarang cuma yang terdampak langsung. Pada bayangkan di hutan-hutan, untuk tambang sebagainya, masyarakat mana yang bisa ikut sertakan? Yang dampak langsungnya kan mereka di sekitar itu. Dengan segala maaf. Misalnya di Papua, orang Jawa nggak bisa. Karena yang dapat langsung Pak, yang dapat berpartisipasi dalam penyusunan AMDAL. Itu yang keras betul ditentang oleh Walhi dan kawan-kawan di pejuang lingkungan, aktivis lingkungan. Yang kedua mereka bilang adalah izin lingkungan yang harusnya ini menjadi alat kendali diturunkan menjadi persetujuan lingkungan. Kan beda antara izin dengan persetujuan begitu. Kalau izin itu kan punya alat pencegahan, punya alat pengendalian, punya alat koordinasi, punya alat pengawasan. Ini kan tidak, persetujuan itu tidak seperti itu. Itu mereka tentang betul. Kenapa izin lingkungan kok diturunkan? Berikutnya adalah mereka khawatir dengan hak prosedural masyarakat tidak lagi terbuka seperti dulu gitu. Hak gugat gitu. Ada sih Pak Ridho, tapi
agak sedikit tidak terlalu jelas kriterianya dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini. Padahal undang-undang lamanya sudah dicabut, sudah diganti. Kemudian sanksi-sanksi diturunkan menjadi sanksi administrasi, bukan lagi pidana. Padahal dulu tuh ada pidana gitu. Sekarang semua sanksi administrasi. Mereka khawatirkan nanti pelanggaran bayar saja begitu ya. Tidak dipenjara gitu. Dulu mah kan dikombinasi, dikumulasi antara sanksi administrasi, sanksi pidana, dan juga kemungkinan adalah gugatan perdata. Nah sekarang kemungkinan hanya administrasi saja gitu. Itu yang teman-teman aktivis Walhi, antara lain Walhi, itu khawatir undang-undang ini justru akan menafikan adanya komitmen pada lingkungan hidup itu. Wah, lumayan nih. Ya, banyak PR. Kalau yang concernnya buruh gimana? Buruh, nah lagi-lagi nih, buruh ini kan masih ingin memastikan bahwa peraturan pemerintah yang akan dijadikan itu sudah mengakomodir kekhawatiran buruh ini sekarang ini. Saya tidak ahli di sana, tapi beberapa teman yang ikut dalam tim penyerap aspirasi itu sangat betul-betul membuka wacana dengan buruh itu. Apa yang Anda khawatirkan? Soal cuti, soal outsourcing, soal upah minimum, soal status kepegawaian, status ketenagakerjaan. Sok kita buka aja gitu ya. Mana yang kira-kira ini mengkhawatirkan buruh yang sekarang ini sedang cemas itu. Khawatir mereka melihat ini sangat-sangat bisa menjadikan buruh ini hanya sekadar bagian sekrup kecil dari sebuah mesin besar di perusahaan. Nggak ada buruh juga nggak apa-apa kok saya bisa teknologi gitu. Nggak ada buruh juga nggak apa-apa kalau saya bisa sewa gitu, atau bisa outsourcing. Itu kan bagian-bagian yang bargainingnya dengan perusahaan jadi rendah dengan perusahaan itu gitu. Posisi tawarnya rendah. Itu yang dikhawatirkan oleh buruh ini. Kok buruh ini jadi sesuatu yang sangat tidak diperhatikan peran, fungsi dan kedudukannya dalam Undang-Undang Tenaga Kerja ini, Undang Cipta Kerja ini. Tentang pemecatan gimana? Nah itu pemecatan misalnya ada salah sedikit aja Pak Ridho itu boleh PHK, boleh dipecat dan tidak ada pesangon misalnya. Itu kok bisa seini. Nah, hal-hal demikian itu dicoba oleh teman-teman dari tim penyerap aspirasi ini ingin dirumuskan. Sebetulnya ingin bagaimana buruh ini. Mohon pasal mana yang diubah dan pasal mana yang sebaiknya diganti, yang sebaiknya untuk dimuat. Gitu. Jadi ada 4 yang diminta oleh teman-teman penyerap aspirasi. Tolong buruh apa yang dikhawatirkan. Yang kedua, bagaimana cara kita mengubah yang salah itu. Yang ketiga, apa dampak risiko yang harus dijamin oleh yang akan terjadi pada buruh ketika ini dilakukan. Dan bagaimana cara mengaturnya supaya jangan semua ini nanti tertumpuk pada PP, bisa juga ke Permen atau ke Perda misalnya nanti. Jadi itu yang diminta oleh tim aspirasi supaya buruh pun menyiapkan naskah itu. Jangan hanya salah, tidak setuju, yang mana pokoknya yang bisa begitu. Harus disebutkan ini pasal ini yang salah, pasalnya sebaiknya seperti ini misalnya gitu. Apakah PP dan peraturan pemerintah dan peraturan presiden itu bisa berbeda dengan isi undang-undang? Ya nggak boleh. Berbeda boleh dalam arti berbeda itu lebih jelas, lebih detail, lebih operasional. Asal jangan bertentangan. Berbeda itu maksudnya kata berbeda diartikan dia lebih luas, lebih detail, lebih operasional. Cuma tidak boleh bertentangan. Tapi kalau undang-undangnya bermasalah gimana ini? Misalnya boleh memecat kapan saja gitu. Ya. Nah, dibuat prosedurnya. Boleh dipecat tapi dengan alasan atau yang gini. Ini tetap aja tidak mudah lagi memecat itu. Dari situ pentingnya PP itu menjelaskan jangan sampai dimudahkan untuk pemberhentian dengan tidak memecatkan itu. Soalnya kasihan betul buruhnya. Iya, betul. Nah, itu PP itu mencarikan mekanismenya, prosedurnya gitu, kriterianya gitu. Bahwa kewenangan itu ada, tapi kan penggunaan kewenangan tadi, penggunaan hak tidak sewenang-wenang. Tidak sewenang itu seperti apa? Dibuatnya kriteria, mekanisme, prosedur, hak keberatan sebagainya dijamin lah supaya mereka tidak ujuk-ujuk atau tidak serta-merta diberhentikan dengan tanpa alasan gitu. Moga-moga kaum buruh ini tahu pasal-pasalnya ini. Tahu, mereka tahu. Makanya sekarang yang di dalam PP-nya maksudnya, bukan teman saya tahu katanya. Teman saya di tim ini mereka sudah banyak kalau saya boleh nyebut namanya itu Profesor Bomar Pasaribu. Pasaribu sebagai ketua tim penyerap aspirasi dari tenaga kerjaan. Jadi beliau ini yang akan membuka berbagai macam forum, berbagai macam saluran untuk minta aspirasi. Ini perintahnya dari tim ini, dari kelompok ini bahwa satu orang pastikan dia sudah optimal untuk serap aspirasi. Sudah memang betul-betul sudah
melibatkan banyak pemangku kepentingan supaya betul-betul mereka menyambungkan. Amanah itu Pak. Tergantung sekarang aktor-aktor yang di tim ini apakah mau atau duduk aja dulu, kalau nggak ada ya sudah jadi aja nggak boleh. Ada juga yang minta harus proaktif dan responsif terhadap kebutuhan ini. Soalnya masalah cipta kerja udah nggak masuk media lagi nih. Iya, ya sudah berubah ke udah cerita yang lain-lain. Gitu. Nah ini mulai karena itu kita tetap concern pada masalah ini supaya nanti khususnya kaum buruh tetap terlindungi, terus kemudian masyarakat bisa memanfaatkan sebaik-baiknya. Tidak menjadi kapitalis. Tidak menjadi totaliter. Nah ini kita perlu menjaga bersama-sama. Kalau menjadi totaliter berat sekali itu. Ternyata bisa lebih berat daripada Orde Baru. Ya, betul Pak. Lebih represif, gitu ya. Lebih mendaya gunakan kapital ketimbang sumber daya manusia. Itu emang saya sangat potensial untuk terbuka untuk itu. Ya, jadi ini semua nanti sangat tergantung pada peraturan pemerintah ini ya. Akhirnya kita berharap di sana lah. Ya, soalnya kalau repot di judicial review, baik di Mahkamah Konstitusi untuk undang-undangnya maupun Mahkamah Agung untuk peraturan ini. Nah, ini mungkin saya memohon dari Pak Asep nanti mohon data-data linknya. Nanti kita akan sebarkan kepada masyarakat supaya masyarakat bisa ikut partisipasi. Betul, Pak. Kemana? Mungkin ke Pak Asep, mungkin ke Pak Bomer Pasaribu, atau mungkin ke ada yang lain. Supaya mereka kalaupun mau menolak atau protes, lebih enak pasal-pasalnya. Betul. Tidak usah demo di lapangan gitu kira-kira. Harapannya begitu. Tapi walau begini juga itu hak masyarakat. Ya boleh. Kalaupun demonya ada jelas Pak, yang tidak diinginkan itu. Betul. Ini loh pasal yang kami nggak sukai. Betul. Gitu. Nah ini kira-kira tidak global, pokoknya jelek semua. Masa jelek semua sih. Betul. Tapi ini pasal-pasal yang kami anggap membahayakan masa depan kami. Nah ini kira-kira itu yang ingin kami inginkan. Baik, sebagai penutup Pak Ridho dalam kesempatan ini, lagi-lagi tadi Pak Ridho himbauannya adalah sebarkan informasinya, sebarkan naskah-naskah yang perlu kita berikan komentar, tanggapan dan masukannya. Yang kedua, buka saluran untuk berinteraksi, jangan hanya segera masukan. Yang ketiga, ada jaminan kontrol terhadap masukan itu akan diakomodir secara optimal begitu. Saya kira harapannya seperti itu. Oke, terima kasih atas wejangan. Mohon maaf Pak Asep. Saya pikir ini masih bergulir lama, dan nanti kalau ada apa-apa kami ingin berkomunikasi lagi dengan Bapak, khususnya masalah pasal-pasal ini. Ya, insya Allah. Terima kasih. Dan inilah para pemirsa Inharmonia TV, diskusi kita hari ini dengan Pak Asep. Dan kita akan lanjutkan lagi dengan kasus-kasus yang agak lebih detail, pasal-pasal yang kira-kira yang akan disorot oleh teman-teman walhi, teman-teman buruh, maupun pengaturan tata lingkungan nanti. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.